Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Ibu Hidayanti Murtina Mkom yang telah menjadi dosen pengajar dalam mata kuliah keamanan dan penjaminan informasi, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir hari ini untuk presentasi kali ini. Seperti ungkapan di dalam dunia matematika, peluang pertama takkan datang dua kali. Oleh karena itu, kami dari kelompok grup networking dengan judul Berlayar di Dunia Digital dengan Membongkar DNA Koneksi Digital di abad ke-21 bertekad memberikan kesan pertama yang luar biasa. Sebelum kita masuk ke inti presentasi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Eh, Perkenalkan, saya Indra Bagaskara selaku moderator sekaligus presenter pada presentasi kali ini. Dan juga perkenalkan ada teman saya yaitu ada Hilman Ardianto dan juga Muhammad Diki Hidayat yang akan menjadi presenter menemani saya pada presentasi kali ini. Pembahasan hari ini kita akan disajikan dalam 4 bagian yang berbeda, yaitu yang pertama ada pembahasan mengenai definisi IP address, dan juga untuk pembahasan kedua yaitu manfaat apa saja yang didapat ketika menggunakan IP address. Lalu pembahasan ketiga yaitu jenis-jenis IP address, dan yang terakhir yaitu perbandingan IP address. Oke, langsung saja kita akan masuk pada pembahasan pertama. Oke, di sini ada introduction terlebih dahulu, di mana pada introduction ini terdapat judul kita yaitu Berlayar di Dunia Digital dengan Membongkar DNA Koneksi Digital di Abad ke-21. IP address atau alamat protokol internet adalah nomor unik yang diberikan ke setiap perangkat yang terhubung ke jaringan internet. Alamat IP berfungsi untuk mengidentifikasi perangkat tersebut dan memungkinkan untuk berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan. Alamat IP adalah bagian penting dari infrastruktur internet. Tanpa alamat IP, perangkat tidak dapat berkomunikasi satu sama lain dengan internet. Kurang lebih seperti itu. Lalu pada presentasi kali ini kita juga ada objektif, yang dimana pada bagian objektif ini kita menambahkan 3 objektivitas pada presentasi kali ini. Yang pertama, objektifnya adalah memahami konsep dasar dari alamat IP atau IP address. Lalu untuk objektif kedua yaitu mengenal jenis-jenis alamat IP, dan untuk objektif yang ketiga yaitu memahami cara kerja alamat IP. Kurang lebih seperti itu. Langsung saja kita akan masuk kepada topik pertama, yang dimana topik pertama ini adalah membahas mengenai penjelasan alamat IP atau IP address. Oke, sebelum kita menjelaskan apa itu IP address, saya akan membahas sedikit mengenai sejarah IP address ini. IP address atau Internet Protocol Address pertama kali diperkenalkan bersamaan dengan implementasi protokol pertama dari Internet Protocol, yaitu IP versi 4. IP versi 4 ini pertama kali didefinisikan dalam spesifikasi pada tahun 1981 melalui dokumen RFC 791 yang ditulis oleh John Postel dan juga Charles Hedrick. Pada saat itu IPv4 atau IP version 4 ini menjadi dasar utama untuk addressing dan routing dalam jaringan internet. Nah, dalam era digital yang terus berkembang, IP address atau Internet Protocol Address menjadi fondasi dari konektivitas internet. Jadi IP address adalah seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu adalah alamat unik yang diberikan untuk setiap perangkat yang terhubung ke internet, memungkinkan pertukaran informasi antar mereka sebagai komponen kunci dari protokol internet. Pemahaman mendalam tentang IP address menurut saya sangat penting untuk semua pengguna internet. Lalu penting untuk diingat bahwa pemahaman tentang IP address juga berdampak pada keamanan dan privasi.
memahami cara melindungi informasi pribadi, perangkap dari ancaman online adalah langkah penting bagi setiap pengguna internet. Dengan menjelajahi dunia IP address, kita dapat mengoptimalkan pengalaman digital kita sambil tetap memahami implikasi keamanan yang terkait. Kurang lebih seperti itu untuk pembahasan mengenai penjelasan IP address. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan yaitu contoh penggunaan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan IP address ini. Di sini saya akan memaparkan menjadi tiga bagian atau tiga contoh. Yang pertama ada penggunaan untuk rumah pintar atau smart home. IP address memungkinkan pengguna mengontrol perangkat smart home seperti lampu pintar atau smart lamp yang dimana kita bisa menggunakan handphone kita untuk menyalakan dan mematikan lampu tersebut. Lalu ada juga untuk kamera keamanan atau CCTV yang biasanya disebut CCTV atau kepanjangan dari CCTV adalah closed circuit television, kurang lebih seperti itu, yang dimana kita bisa memantau kamera CCTV itu menggunakan handphone kita. Setelah CCTV, perangkat smart home yang lainnya adalah smart lock door, yang dimana ini adalah sebuah pintu pintar yang dimana dilengkapi dengan keamanan-keamanan digital. Seperti contohnya adalah seperti kita menggunakan barcode pada sebuah pintu, di mana jika kita menggunakan barcode tersebut, pintu itu akan terbuka, kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya contohnya kita adalah seperti e-commerce atau transaksi online. Saat belanja online, IP address membantu dalam proses pembayaran dan pengiriman dengan mengidentifikasi lokasi pengguna untuk menyesuaikan opsi pengiriman dan pembayaran. Lalu selanjutnya di sini contohnya seperti komunikasi jarak jauh. Dalam komunikasi jarak jauh, contohnya seperti kita dalam video call. Nah, dalam video call itu IP address memfasilitasi koneksi antara perangkat, lalu memungkinkan pertukaran audio, video, dan data secara real time. Kurang lebih seperti itu untuk pembahasan saya mengenai definisi IP address dan juga contoh penggunaan dari IP address ini. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan topik kedua, yang dimana pada pembahasan topik kedua ini membahas mengenai manfaat apa saja yang didapat ketika menggunakan IP address. Dan pembahasan kedua ini akan dijelaskan oleh Muhammad Diki Hidayat. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu manfaat apa saja sih yang kita dapat ketika menggunakan IP address. Nah, menggunakan IP address ini memberikan manfaat yang esensial, artinya sangat penting untuk konektivitas dan juga pengelolaan jaringan. Nah, untuk manfaat yang pertama yaitu adalah identifikasi yang unik. Nah, setiap perangkat yang terhubung ke internet atau jaringan lokal diberikan alamat IP yang unik. Artinya setiap user atau setiap perangkat ini memiliki IP address-nya masing-masing. Lalu yang kedua adalah konektivitas. Nah, IP address ini memungkinkan perangkat untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain di seluruh jaringan global. Ini menjadi dasar bagi konektivitas internet. Untuk yang ketiga, yaitu adalah sebagai rute dan juga pengalihan data. Nah, IP address ini digunakan untuk merutekan dan mengalihkan data dari satu perangkat ke perangkat lainnya melalui jaringan. Nah, ini memastikan bahwa data mencapai tujuannya dengan efisien dan juga tepat. Terus yang terakhir adalah layanan online. Maksudnya IP address ini memungkinkan perangkat untuk mengakses layanan online seperti situs web, email, dan juga aplikasi berbasis internet. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk topik yang ketiga,
yaitu tentang jenis-jenis IP address. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis IP address. Ada dua jenis atau versi ya untuk IP address, yaitu IP versi 4 dan juga IP versi 6. Nah, pertama saya akan menjelaskan yang versi 4 dulu. Nah, versi 4 ini adalah protokol internet yang umum digunakan dengan struktur alamat sebanyak 32 bit. Nah, terdiri dari 4 blok dan 4 blok angka desimal yang dipisahkan oleh titik. Contohnya 192.168.1.100. Nah, itu kan ada 4 blok atau 4 pembatas. Nah, jumlah alamatnya ini terbatas, hanya sekitar 4,3 miliar saja. Selanjutnya yaitu untuk IP versi 6. Ini adalah IP terbaru ya dari protokol internet yang dirancang untuk mengatasi keterbatasan alamat IP dalam IP 4 tadi yang cuma 4,3 miliar tadi. Nah, struktur alamat IPv6 ini lebih besar yaitu 128 bit. Nah, terdiri dari 8 kelompok atau blok dan juga 4 karakter heksadesimal. Yang tadi kan desimal, kalau yang IP versi 6 ini menggunakan heksadesimal, yaitu percampuran antara huruf dan juga angka gitu. Yang dipisahkan oleh titik 2. Untuk tadi kan dipisahkannya oleh titik, nah untuk IP versi 6 ini dipisahkannya oleh titik 2. Nah, jumlah alamatnya ini hampir tidak terbatas, yang memungkinkan pertumbuhan internet yang masif, atau bisa dibilang juga kapasitas yang juga sangat besar. Jadi, IP versi 4 dan RPC 6 ini adalah protokol yang berbeda untuk pengalamatan perangkat dalam jaringan. Dengan IP versi 6 ini menawarkan solusi untuk mengatasi keterbatasan alamat dan juga meningkatkan efisiensi dan keamanan internet di masa depan atau di masa yang akan datang. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya mengenai topik kedua dan ketiga, yaitu mengenai manfaat apa saja yang didapat ketika menggunakan IP address dan juga jenis-jenis dari IP address itu sendiri. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan keempat, yaitu pembahasan mengenai perbandingan IP address akan dijelaskan oleh Hilman Ardianto. Untuk waktu dan tempatnya, saya persilakan. Baik, terima kasih atas moderator karena telah mempersilakan saya menjelaskan mengenai perbandingan tiap versi IP. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa IP address itu memiliki dua versi, yaitu IPv4 atau IP versi 4 dan juga IPv6 atau IP versi 6. Dan dari kedua versi ini memiliki perbedaan. Di antaranya yang pertama adalah jumlah bit alamat. Untuk IPv4 ini menggunakan alamat 32 bit dan menghasilkan sekitar 4,3 miliar alamat unik. Dan untuk IPv6 ini menggunakan alamat 128 bit sehingga menghasilkan jumlah alamat yang lebih besar dibanding IPv4, yaitu sekitar 3,4 dikali 10 pangkat 38 alamat, atau mungkin kalau dijajar nolnya ada 38, itu berapa itu. Untuk selanjutnya, yang kedua adalah format alamat. Untuk IPv4 ini, alamat ditulis dalam format desimal, seperti 192.168.1.1. Nah, untuk IPv6 ini, alamat ditulis dalam format heksadesimal, seperti 2001.2.0db8, dan seterusnya sampai ada 8 kelompok bit. Selanjutnya adalah notasi alamat. Dari notasi alamat untuk IPv4 ini tidak memiliki notasi penyusutan dan memerlukan semua 32 bit untuk ditulis. Jadi untuk menuliskan sebuah IPv4 ini perlu ditulis ke 4 kelompoknya. Walaupun IP kelompok itu adalah 0, misal 192.168.0.1. Nah, itu nolnya itu harus tetap ditulis. Sedangkan untuk IPv6, ini mendukung notasi penyusutan menggunakan tanda titik 2 yang disusun sebanyak 2 kali untuk menggantikan blok 0 berturut-turut.
Nah, selanjutnya adalah mengenai gambar pengkelasannya ya. Di sini terdapat dua gambar. Untuk gambar pertama adalah pengkelasan IP address. Jadi bisa kita lihat di sini untuk gambar pertama itu kelas A memiliki satu kelompok dari total 4 kelompok bit yang tersedia dan digunakan sebagai network ID, dan sisanya yaitu 3 kelompok digunakan sebagai host ID. Untuk kelas B, untuk host ID-nya, untuk network ID-nya itu 2 kelompok dan sisanya 2 kelompok lainnya itu adalah host ID. Dan untuk kelas C itu 3 kelompok untuk network ID dan 1 kelompok untuk host ID. Dan untuk kelas A ini network ID itu hingga 127 network ID. Dan untuk host ID-nya bisa sampai 255 sampai 3 kelompok di belakang. Untuk kelas B-nya itu tinggal menambah 1 kelompok saja, dan untuk kelas C-nya juga sama. Nah, untuk kelas D ini tidak digunakan secara umum, karena IP kelas ini hanya digunakan untuk multicast saja. Nah, apa sih itu multicast? Multicast adalah jenis pengiriman data di jaringan yang memungkinkan satu pengirim untuk mengirim informasi ke beberapa penerima secara bersamaan. Jadi IP ini jarang sekali digunakan oleh umum ya. Selanjutnya adalah IP kelas E. IP kelas E ini sama seperti IP kelas D, tidak digunakan secara umum karena IP kelas ini hanya digunakan oleh peneliti dan pengembang jaringan saja untuk eksperimen tanpa mempengaruhi jaringan yang ada. Nah, selanjutnya untuk gambar kedua ini adalah range IP dari tiap kelas. Nah, bisa kita lihat di sini untuk IP address kelas A, WXYZ ini kita representasikan dari kelompok kelompok bit. Jadi network ID dari kelas A itu 1 kelompok bit, dan range IP-nya dalam bentuk desimal adalah 1 sampai 26. Untuk range IP dalam bentuk biner itu 00 sampai 7, dan bit ke-8 adalah 1 dan sampai 1 sampai 7, dan 0-nya adalah 1. Untuk default subnet mask ini 255.0.0.0 dengan jumlah network ID yang dimiliki adalah 126 dan jumlah host per networknya adalah 16.777.000. Sementara untuk kelas B juga network ID-nya adalah 2 kelompok bit yang sudah dijelaskan tadi, dan range IP dalam desimalnya adalah 128.128 sampai 191. Dan untuk default subnet mask-nya adalah 255.255.0.0. Dan jumlah network ID yang bisa dimiliki adalah 16.384 dengan jumlah host per networknya adalah 65.534. Nah, untuk kelas C ini network ID-nya 3 kelompok bit yaitu W, X, Y, dan host ID-nya adalah 1 kelompok. Untuk range IP dalam bentuk desimalnya adalah 192 sampai 223. Untuk default subnet mask-nya itu juga 3 kelompok ya, 255, 255, 255, 0. Dengan jumlah network ID yang bisa digunakan ada 2.097.152 dan jumlah host per networknya adalah 254. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Hilman Ardianto untuk pembahasan mengenai perbandingan IP dan juga pengkelasan IP address dan juga range IP di setiap kelasnya. Mungkin sekian penjelasan atau presentasi dari kami yang berjudul berlayar di dunia digital dengan membongkar DNA koneksi digital di abad ke-21. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You just gonna take that, or will you fucking fight back?